Brownies kukus adalah salah satu cemilan yang tidak pernah gagal memikat hati. Teksturnya yang lembut, rasa coklatnya yang pekat, dan cara membuatnya yang praktis membuat banyak orang ketagihan untuk mencoba sendiri di rumah. Bahkan tanpa oven sekalipun, Bunda tetap bisa menghasilkan brownies yang sempurna. Cukup dengan kukusan dan bahan sederhana. Siapapun bisa membuatnya. Penasaran cara membuat brownies kukus yang empuk dan anti gagal? Simak terus videonya sampai selesai ya. Selanjutnya untuk cetakan yang aku pakai ini bentuknya bunga krisan, diameter bawah 13 cm dan diameter bagian atas 15 cm. Lalu kita oles wadahnya dengan minyak goreng tipis-tipis aja. Ini bertujuan supaya nanti kuenya itu mudah untuk kita buka atau kita lepaskan. Pertama, di sini aku sudah siapkan 75 gram coklat blok atau coklat batang yang sudah dipotong kecil-kecil. Lalu aku tambahkan 120 gram margarin, bisa diganti dengan minyak goreng ya bun. Selanjutnya akan aku tim di atas panci seperti ini. Kemudian aduk-aduk sampai coklatnya meleleh dan tercampur rata. Kalau sudah meleleh semua, bisa kita angkat lalu sisihkan. Selanjutnya kita akan membuat adonan browniesnya. Selanjutnya siapkan wadah bersih dan kering, masukkan 4 butir telur utuh, lalu tambahkan 80 gram gula pasir dan 1 sendok teh SP. Bahan ini jangan di skip ya bun, supaya adonan cepat mengembang. Kemudian ini dimixer dengan kecepatan bertahap, mulai dari kecepatan paling rendah hingga kecepatan paling tinggi. Mixer sampai adonan mengembang, putih dan kental berjejak, kurang lebih selama 8 menit atau sesuaikan dengan mixer masing-masing. Setelah adonan menjadi putih dan kental berjejak, selanjutnya masukkan bahan keringnya. Masukkan 80 gram tepung terigu serbaguna yang sudah diayak sebelumnya. Lalu aduk menggunakan spatula dengan teknik balik. Aduk hingga tercampur rata saja. Selanjutnya masukkan 25 gram coklat bubuk sambil diayak. Lalu aduk hingga tercampur rata saja. Selanjutnya kita masukkan bahan cairnya, yaitu coklat batang dan margarin yang sudah dilelehkan tadi. Kemudian kita aduk dengan spatula sampai rata dan pastikan tidak ada cairan yang mengendap di bawah ya bun. Nah ini adonan browniesnya sudah jadi. Selanjutnya tuang adonan ke loyang yang sudah kita oles minyak goreng. Untuk panci kukusannya sebelumnya sudah aku panaskan ya bun. Kukus selama kurang lebih 25 menit dengan api sedang. Jangan lupa tutup kukusan dibungkus kain agar uap airnya tidak menetes. Nah setelah 20 menit kemudian kita buka dan kita tes tusuk. Apabila tidak ada yang menempel artinya sudah matang ya bun. Kemudian kita keluarkan kuenya dari loyang. Saat dipotong ini berasa sekali browniesnya sangat moist, sangat lembut. Dari potongannya terlihat ya, lapisan tengahnya sangat cantik ya bun. Satu resep bisa menghasilkan 27-30 potong, bisa banget untuk ide jualan. Nah bunda-bunda, sekarang kita waktunya coba. Masya Allah, ini browniesnya enak banget, moist, nyoklat banget, manisnya juga pas, recommended banget ya bun. Untuk bunda yang sedang mencari resep brownies kukus, cocok banget untuk camilan dan ide jualan. Untuk hantaran juga bagus banget ya bun. Juga bisa untuk kue ulang tahun. Selamat mencoba, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda, selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Makar. Di video kali ini aku akan membuat brownies ketan hitam cheese caramel. Kue ini masih jadi primadona di online ataupun offline shop ya bun. Cara membuatnya sangat mudah, tanpa oven, dan kuenya enak banget, super lembut. Mau tahu bagaimana cara aku membuatnya? Simak terus videonya sampai selesai ya. Pertama kita siapkan cetakan puding bunga krisan seperti ini. Ini ukuran diameter bawah adalah 13 cm dan diameter atas 15 cm.
ini cetakannya tidak perlu dioles apapun ya bun. Nah, yang mau samaan sama aku untuk link pembeliannya sudah aku tulis di deskripsi ya bun. Selanjutnya kita akan membuat lapisan karamelnya dulu. Masukkan 40 gram gula pasir ke dalam teflon, kemudian dicairkan. Gunakan api sedang cenderung kecil saja, tidak perlu diaduk ya bun. Cukup digoyangkan teflonnya seperti ini sampai gula pasirnya larut. Kalau diaduk itu nanti gulanya akan menempel di spatula dan mengeras. Nah, ini udah mulai mencair gulanya. Lanjut dimasak aja sampai gulanya benar-benar mencair ya bun. Setelah seluruh gula mencair dan menjadi karamel, bisa kita aduk menggunakan spatula. Ini aku matikan api kompornya dulu ya. Lalu tambahkan 2 sendok makan air. Ini airnya hangat ya bun, bukan air panas atau air yang mendidih. Masukkan secara bertahap dan hati-hati karena akan meletup-letup. Lalu aduk rata sambil dinyalakan kembali api kompornya. Gunakan api yang sangat kecil aja. Masak hingga karamel dan airnya tercampur rata. Kemudian langsung aja masukkan karamelnya ke dalam cetakan. Tuang secara merata. Ini harus cepat dilakukan saat karamelnya masih dalam keadaan panas ya bun, supaya tidak cepat membeku lagi. Seperti ini hasilnya. Kemudian bisa kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan buat lapisan cheesecake-nya. Aku sudah siapkan chopper, masukkan 80 gram keju oles, lalu masukkan 40 gram gula pasir. Selanjutnya masukkan 2 butir telur utuh, lalu masukkan 2 sendok makan tepung maizena. Selanjutnya masukkan secukupnya vanilla essence. Selanjutnya, masukkan 150 ml susu UHT full cream dan masukkan 50 ml minyak goreng. Lalu ini akan kita aduk menggunakan chopper. Ini aku gunakan chopper dari Mitochiba NH200. Aduk sampai tercampur rata dan pastikan juga keju olesnya sudah benar-benar larut ya bun. Nah, ini dia adonan cheese-nya sudah jadi. Selanjutnya mau aku kukus. Lalu tuang adonan cheese-nya di atas lapisan karamelnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini mau aku kukus. Sebelumnya sudah aku panaskan panci kukusannya. Langsung aja kita masukkan adonannya ke dalam kukusan. Lalu tutup dan akan kita kukus selama 15 menit dengan api sedang cenderung kecil. Sambil menunggu adonan cheese-nya matang, kita akan buat brownies ketan hitamnya. Di sini ada 40 gram coklat batang. Pindahkan ke dalam wadah tahan panas, lalu tambahkan 50 ml minyak goreng. Setelah airnya mendidih, kecilkan api kompornya sambil diaduk agar cepat mencair. Jika sudah mencair seperti ini, boleh langsung diangkat. Biarkan dulu hingga dingin di suhu ruang ya bun. Selanjutnya siapkan wadah bersih dan kering. Masukkan 2 butir telur utuh. Lalu masukkan 40 gram gula pasir dan 1 sendok teh SP. Bahan ini jangan di skip ya bun, supaya adonannya cepat mengembang. Selanjutnya akan kita mixer dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 5 menit atau sampai adonan menjadi putih, mengembang, dan licin. Nah, kalau adonannya sudah mengembang, putih, dan licin, matikan mixernya. Selanjutnya kita akan masukkan bahan kering. Masukkan 80 gram tepung ketan hitam. Masukkan secara bertahap sampai 3 kali. Sambil diaduk menggunakan spatula dengan teknik balik supaya tercampur rata saja. Masukkan sisa tepung ketannya sambil terus diaduk secara merata. Selanjutnya, masukkan 1 sendok makan coklat bubuk sambil diayak supaya tidak ada coklat yang masih bergerindil. Lalu aduk kembali sampai tercampur rata saja.
Selanjutnya, masukkan coklat yang sudah kita tim tadi di awal. Aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, ini dia adonan browniesnya sudah jadi. Sekarang kita kembali ke panci kukusan. Setelah 15 menit dikukus, ini lapisan kejunya sudah matang. Kemudian kita keluarkan dulu dari kukusan. Selanjutnya aku tuang adonan browniesnya. Lalu ratakan dengan cara dihentak-hentakan beberapa kali supaya tidak ada adonan yang masih terperangkap di dalamnya. Kemudian dikukus kembali selama 30 menit, tetap dengan api sedang cenderung kecil ya bun. Oh ya bun, jangan lupa air kukusannya ditambahkan lagi ya, supaya nanti tidak gosong. Setelah 30 menit, ini browniesnya sudah matang. Kelihatan ya bun, browniesnya mengembang dengan sempurna, tidak menyusut. Langsung aja kita angkat dari kukusan. Ini browniesnya masih dalam keadaan panas. Langsung aja kita balikkan loyangnya. Masya Allah, ini cantik banget ya bun. Kelihatan banget tekstur browniesnya dan lapisan kejunya sangat lembut. Nah, ini dia brownies ketan hitam keju karamel sudah selesai aku buat. Sekarang mau aku cobain. Ini aku potong dulu. Ini super lembut, lapisan browniesnya sangat moist. Kita cobain, ini coklat banget, legit, lembut, ditambah dengan lapisan keju dan karamel. Ada berasa manis gurih asin ya bun. Cocok banget, perpaduan yang pas, gak bikin seret. Ini wajib banget bunda cobain di rumah, cocok untuk dijualan, dijamin laris manis. Selamat mencoba, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda, selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Makar. Di video kali ini aku akan membuat lagi bolu kukus ketan hitam keju lumer yang lagi hits akhir-akhir ini. Tapi bolu kukus ketan hitam kali ini agak berbeda nih bun dari yang sebelumnya aku bikin. Mau tahu bagaimana cara aku membuatnya? Simak terus videonya sampai selesai ya. Pertama sudah aku siapkan chopper untuk mengaduk adonan keju olesnya. Lalu masukkan sebanyak 80 gram keju oles. Ini aku pakai setengahnya ya, kurang lebih 80 gram. Selanjutnya masukkan 40 gram kental manis putih. Lalu aduk sampai tercampur rata, sampai teksturnya halus, lembut, dan licin. Nah, kalau sudah lembut dan licin, hasilnya seperti ini. Selanjutnya sudah aku siapkan plastik segitiga, lalu tuang keju oles ke dalam plastik segitiga seperti ini, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah bersih dan kering, masukkan 2 butir telur ayam utuh, campur dengan 40 gram gula pasir, lalu tambahkan 1 sendok TSP. Bahan ini jangan di skip ya bun, supaya adonan telurnya cepat mengembang. Mixer dengan kecepatan paling tinggi selama kurang lebih 5 menit atau sampai adonannya menjadi putih, kental, dan berjejak. Nah, kalau sudah putih, mengembang, dan kental berjejak seperti ini, bisa kita matikan mixernya. Langsung aja ini kita masukkan 60 gram tepung ketan hitam, masukkan bertahap sampai 2 kali. Ini kita aduk aja menggunakan spatula. Aduk perlahan dengan teknik balik. Lalu masukkan sisa tepung ketannya, aduk hingga tercampur rata. Masukkan secukupnya pasta vanila, ini juga opsional ya bun, supaya mengurangi bau amis dari telurnya. Nah, di sini yang membedakan bolu ketan aku dengan yang sebelumnya adalah dari bahan cair. Untuk bahan cair yang aku gunakan yaitu margarin lele sebanyak 80 gram, dan ini langsung aja kita tuang ke dalam adonan.
Margarin lelehnya sudah agak dingin ya bun. Aduk kembali hingga tercampur rata dan pastikan tidak ada margarin yang masih mengendap di dasar wadah. Aduk sampai tercampur rata. Nah, ini adonan bolu ketan hitamnya sudah jadi. Selanjutnya masukkan adonan ke dalam wadah cetakan. Isi sampai setengah wadah aja seperti ini. Jadi jangan banyak-banyak ya bun, supaya nanti muat untuk kita masukkan isian kejunya. Kemudian sudah aku panaskan panci kukusan, lalu masukkan adonannya. Ini kita kukus selama kurang lebih 15 menit di api sedang cenderung kecil. Setelah 15 menit dikukus, nah seperti ini hasilnya. Selanjutnya ini kita keluarkan dulu dari kukusan. Lalu aku mau lubangi dulu sebelum diisi dengan keju olesnya ya bun. Lalu langsung aja mau aku isi dengan keju yang sudah kita buat tadi di awal. Selanjutnya timpa kembali dengan adonan sisa sampai penuh atau sampai batas garis wadah. Selanjutnya ini sudah terisi penuh, hentak-hentakan beberapa kali supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Panaskan lagi panci kukusannya dan kukus selama kurang lebih 20 menit di api sedang cenderung kecil. Setelah 20 menit dikukus, seperti ini hasilnya, cantik banget ya bun. Selanjutnya kita keluarkan dari kukusan dan aku biarkan dulu sampai bolunya ini agak dingin. Selanjutnya setelah bolunya agak dingin, ini kita keluarkan dari cetakan ya bun. Masya Allah, hasilnya cantik banget. Bunda-bunda harus cobain ini di rumah ya. Cocok banget untuk jadi di jualan yang lagi viral. Dijamin laris manis. Sekarang mau aku cobain. Ini aku belah dulu. Ini aku potong dulu bolunya. Isinya juga cukup banyak ya bun. Bolunya lembut, moist, tampilannya juga cantik dan menarik. Rasanya pun dijamin super enak dan pastinya nggak cukup cuma makan sedikit. Perpaduan bolu ketan hitam yang legit, lembut, manisnya juga pas, berpadu dengan gurih asinnya keju lumer, bikin rasanya makin mewah. Selamat mencoba, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.